Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas sebuah platform ya, yang di dalamnya menawarkan robot, bukan robot transformer tentunya, tapi robot arbitrage ya, arbitrase. Namanya CT4F. Oke. Pastikan simak videonya sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, CT4F ini pernah saya bahas 2 bulan yang lalu lah di video yang ini teman-teman ya. Nah, banyak sekali komentar-komentar ya, pemuja money game, skema Ponzi teman-teman ya. Jadi dari informasi pada saat saya membuat video tersebut, membahas pertama kali di 2 bulan yang lalu, itu gak banyak informasi tentang CT4F ini. Kenapa? Alasannya karena mereka CT4F itu bergerilya teman-teman ya, bergerilya. Jadi bisik-bisik gitu promosinya ya. Karena ya mungkin gak mau ketahuan juga gitu sama SWI atau ya sama regulator yang ada di Indonesia gitu ya, seperti Bapepti. Nah, karena bisik-bisik, muncullah peringatan atau peraturan. Peraturannya gak boleh share. Lah, teman-teman bisa baca di sini aja. Ini peraturan-peraturannya. Jadi gak boleh di-share. Bisnis apa gitu ya? Gak boleh di-share, tapi cuma bisik-bisik gitu. Tapi mungkin maksudnya mungkin saja mengincar daerah pelosok. Nah, kan di pelosok juga banyak orang kaya gitu ya. Orang kaya yang pengetahuannya tentang trading, arbitrase itu masih ya mungkin masih belum banyak dan bisa dikelabui gitu, teman-teman ya. Nah, saya tuh dapat informasi dari postingan fanpage ya di Facebook maupun di Instagram dari senior ya, untuk senior dalam artian dalam hal memberantas investasi bodong, money game, skema Ponzi. Yaitu siapa lagi kalau bukan Ko Roy Sakti. Oke. Saya tuh lihat ya di Facebook dan di Instagram juga postingannya Ko Roy ini, saatnya sandal hijau dikeluarkan buat CT4F. Wah, bahaya tuh. Kalau sandal hijau Ko Roy Sakti sudah keluar, wah bahaya. Berarti udah tanda-tanda ada yang scam tuh. Ada yang susah wedek lah minimal gitu ya Ko ya. Oke, untuk Ko Roy semoga sehat selalu ya. Nah, jadi Ko Roy sendiri itu langsung ya entah hari itu atau esok harinya lupa saya, premiere videonya ya. Nah, ini videonya CT4F akhirnya scam. Bah, saya tonton tuh kok sampai selesai, saya juga komen. Nah, jadi Ko Roy sendiri sudah membahasnya gitu ya. Di sini saya juga ya dari pertama saya bahas CT4F ini, saya mengadopsi informasi dari Ko Roy juga yang di-share di IG, di Facebook gitu. Jadi makasih untuk Ko Roy ya, terus semangat berantas investasi bodong, money game, skema Ponzi ya. Untuk masalah dibully ya, saya aja yang katakanlah notabene punya channel kecil jauh lah dibanding Ko Roy dan
koleganya gitu ya, termasuk Pak Chandra Teja gitu, jauh lah, saya jauh banget gitu. Tapi yang saya lihat gitu, jangankan channel saya yang kecil, channel Kohroy aja yang komen bebek dungu kalau kata Pak Chandra Teja itu banyak ya kok ya. Jadi ya seperti yang kadang selalu saya katakan kayak gini, investasi bodong, money game, skema ponzi itu ya banyak yang doyan gitu ya, banyak penikmatnya. Makanya menjamur terus, mau modus apapun itu, robot trading kayak robot trading arbitrase, sewa mesin mining, sewa pembangkit listrik, bahkan kemarin saya bahas ada sewa lapangan sepak bola loh, gila kan. Nah, di video kali ini kita hiburan saja teman-teman ya, hiburan saja untuk mereaction komentar-komentar di video saya yang membahas tentang CT4F tersebut gitu. Selalu ya, di awal-awal saya membahas dibully, habis-habisan dibully ya. Tapi ya biarin aja, toh saya kan nggak asal review, informasinya ada, sumbernya ada gitu. Dan yang paling utamanya apa? Meskipun dibanding channel Kohroy Sakti, Pak Chandra Teja dan yang lainnya yang temanya topiknya membongkar investasi bodong skema ponzi, saya ini masih kecil, tapi sekecil-kecilnya channel saya itu hampir 900 video ya yang saya produksi, yang di dalamnya membongkar investasi bodong skema ponzi. Jadi bukan kali pertama gitu ya, apalagi dulu tuh zamannya Mark AI, wah habis ya, dibully habis ya, dibully. Ternyata scam, melakukan penipuan. Dan mirisnya yang kena tipu itu kadang ada penampilannya yang keren gitu kan, pakai kemeja, jas, tapi kok kena tipu gitu. Dibandingkan saya konten kreator yang sebisa mungkin membongkar investasi bodong cuma pakai kaos, tapi saya mau ini nerima fakta gitu, nerima fakta bahwa Mark AI tersebut dulu itu ya skema ponzi, modusnya hampir mirip dengan CT4F arbitrase. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah kena scam, banyak juga sih yang komen gitu, tapi komennya wah jungkir balik lah. Kalau jungkir balik, dikatakan jungkir balik gitu. Yang tadinya membuli saya kok tiba-tiba banyak yang kalau kata Kohroy Sakti menjadi pelacur, pelabuhan curhat gitu. Saya pinjam istilahnya Kohroy ya. Kalau kata Kohroy Sakti itu menjadi pelacur, pelabuhan curhat. Di komentar saya yang membahas Mark AI dulu, wah pertama militan banget, beberapa bulan loh, 2-3 bulan saya dibully, bayangkan. Tapi ketika scam, banyak juga yang komen, tapi malah minta tolong ya. Kalau saya bisa dimintai pertolongan ya, kalau bisa ya saya tolong gitu. Tapi untuk saat ini ya saya cuma bisa share bahayanya investasi bodong, skema ponzi gitu. Jadi kalau sudah dikasih tahu ya, kalau bisa jangan ngeyel gitu, jangan merengek nanti kalau kena tipu. Nah, itu sekilas tentang Mark AI dulu. Nah, di sini saya bahas ini nih ya, reaction lah, bukan membahas sih, jangan terlalu serius ya. Di sini ada yang namanya Arafah Munir. Oke. Cari info yang akurat, gabung dulu baru bisa komentar. Jangan asal komentar, malu kalau komentarnya asal-asalan. Yang komentar asal-asalan itu siapa? Setiap saya membongkar atau membahas skema ponzi, saya nggak pernah ikutan. Intinya gini lah, mau modus apapun, kalau di dalamnya skema ponzi ya udah, itu scammer gitu. Nantinya juga bakal scam, bakal melakukan penipuan, dan ujung-ujungnya, makanya jangan alergi fakta. Ujung-ujungnya yang saya bahas, meskipun saya dibully, ujung-ujungnya apa? Selalu ada korban.
Padahal saya sudah membahasnya, malah saya dibully gitu. Gitu ya. Untuk komentar asal-asalan, siapa yang asal-asalan? Siapa yang asal-asalan? Jadi kayak inilah, kayak rumus ya matematika. Kalau kalian sudah paham rumus matematika, misal gitu ya, mau kalian pergi ke jauh belahan dunia manapun, ada soal matematika, ya kalau udah hafal rumusnya, ya gampang gitu. Sama aja dengan saya membongkar investasi bodong, nggak perlu gabung, cukup lihat marketing plan-nya. Oh ya udah, ini Ponzi, money game, gitu. Jadi harus paham ciri-ciri money game sama Ponzi. Sebetulnya mudah, nggak perlu kecerdasan lah, nggak perlu kecerdasan yang wah IQ berapa gitu, nggak perlu. Asal kalian bisa atau mau nyari info. Dan ketika kalian, misal kalian ya lagi ditawari sebuah platform aplikasi yang di dalamnya money game skema Ponzi, anggaplah kalian nggak tahu, kalian cari tahu ciri-ciri skema Ponzi. Nah, ciri-ciri skema Ponzi itu sama persis dengan aplikasi yang kalian jalankan. Nah, di sanalah ya kalian harus menerima fakta, menerima kenyataan, jangan alergi fakta, alergi kenyataan seperti itu ya. Gitu, kebanyakan kan alergi fakta gitu. Terus di bawahnya akun 3 jari nih ya. Nah, si 3 jari ini saya sampai hafal gitu ya, sampai hafal. Si 3 jari ini dulu kan saya bahas juga gold coin ya, yang masuk SWI itu. Terus Efinex, terus Uclick. Nah, si 3 jari ini kayaknya spesialis koin-koin gitu ya. Ya money game modus kripto, terus robot trading, kayaknya yang kayak gitu tuh modusnya. Si 3 jari, akun 3 jari ini saya sampai hafal gitu. Backdung yang satu ini. Terus, nah di sini ada Daniel ya. Proses analis cepat dan kecerdasan otomatis WKWK 20% per minggu. Terus di skema apa bang? Ayo bang, waraskan bebek. Iya, kalau bisa sih ya, kalau bebeknya nurut gitu, nurut ke yang benar gitu. Ke jalan yang lurus. Kalau bebeknya belok terus ke selokan kan susah juga. Terus ada lagi nih dari namanya Oppo White. Woi, apa robot arbitrase yang sudah kamu bongkar bang? Menggoreng aplikasi trading kamu juga jadi dapat keuntungan, bisa bikin konten. Ro arbitrase ya, ini kalau arbitrase dulu pakai AI, tadi sudah saya katakan. Uclick ya, Efinex dan robot-robot trading lainnya sudah pernah saya bahas dan semuanya terbukti scam kok. Kan tadi saya katakan, kalau kalian hafal rumus matematika mau ke belahan dunia manapun ya pasti hafal gitu ya rumusnya. Dan mau modus apapun itu ya, money game skema Ponzi, kalau sudah paham ciri-cirinya skema Ponzi, investasi bodong ya nggak mungkin salah gitu kan. Udah paham ciri-ciri money game skema Ponzi itu seperti apa. Jadi semua pembahasan saya bukan membayar atau tidak gitu ya. Itu menurut saya terlalu rendah gitu untuk membayar atau tidak. Kayak gitu tuh terlalu rendah lah. Semua orang bisa bikin konten kayak gitu. Cukup buktikan WD berhasil, kalau scam watados gitu kan, kayak YouTuber Ponzi. Nah, di sini dia bilang menggoreng aplikasi trading kamu juga jadi dapat keuntungan. Ya iya. Tapi keuntungan saya bukan dari skema Ponzi ya. Terus apa keuntungan saya nggak baik ya? Contoh dulu saya bahas pakai AI, arbitrase ya sama juga. Terus apa lagi? Uclick, terus Efinex, dan ketiga aplikasi yang saya katakan itu scam, melakukan penipuan dan banyak korbannya. Apakah keuntungan saya dari membuat konten ini nggak baik? Pikir dong ya, pikir gitu. Masa nggak mau mikir gitu ya. Terus ada Pak Saleh ini nih ya, kayak pakai AI, bener sekali Pak Saleh ya.
Terus si 3 jari lagi nih ya, yang mereview kayaknya kurang mendalami platform CT4F ini. Profit itu kan up to, bukan angka fix. Ya, si 3 jari lagi. Hampir di setiap video saya, ya mungkin kebetulan video-video saya itu aplikasi yang saya bongkar itu dia main mungkin ya. Yang paling ingat saya itu dia itu di gold coin ya, gold coin itu ya, operasi apalah lupa saya itu. Aduh, profit itu kan up to, ya up to. Up to. Parah ini. Misal up to-nya berapa? 1-5% per hari. Itu kan fix ya. Fix juga lah. Dilihat dari gedenya, 1% itu gede loh per hari. Anggaplah kalau 1% per hari, saya lupa tuh CT4F berapa persen up to-nya ya. Anggaplah 1% sampai 5% per hari profitnya. Jangan hitung yang 2%, 3%, 4%, 5%. Ambil rata-rata 1% aja per hari. Logis enggak? Up to itu hanya untuk menyamarkan bahwa ini fluktuatif keuntungannya, padahal enggak ya. Gitu loh. Aduh, udah basi lah ya. Bukan angka fix kan. Ya iyalah. Kalau up to-nya misal 1% sampai 5%. Ya kalau enggak 1%, 2%. Kalau enggak 2%, 3%, 4%, 5% gitu. Ambil saja rata-ratanya 1%, itu nggak logis. Arbitrase sendiri kan itu ya nggak semudah itu. Kalian beli misal di market A, karena melihat peluang menjual di market B mahal. Ketika selesai itu kan pada saat membeli itu kan ada waktu transaksi gitu ya. Ketika kalian membeli di market A, lalu setelah itu ingin menjual ke market B, tiba-tiba di market B murah. Gitu kan. Aduh, namanya 3 jari gitu ya. Terus di sini ada lagi Jenny Stickman Legend. Wah, Stickman itu kan yang badannya goyang-goyang gitu ya. CT4F aplikasi Ponzi money game ini kayak adiknya Net89. Nah, untuk Jenny Stickman Legend banyak yang informasi yang mengatakan seperti itu. Jadi leader-leader Net89 yang bermasalah itu loncat ke CT4F. Makanya mungkin itu salah satu alasannya bergerilya gitu. Bisik-bisik ya. Jadi datang bisik-bisik ya. Pergi apa coba? Datang bisik-bisik, pergi jangan berisik. Mungkin itu slogannya untuk CT4F. Ya, tapi kan nggak bisa gitu ya, pasti keciduk juga ya. Contohnya tadi Kohroy kan tahu tuh informasi tentang CT4F. Jadi gerilyawannya tuh jelek tuh CT4F itu. Terus di sini ada Encun ya, aduh Cun. Kayaknya untuk scam masih lama, tapi yang membuat CT4F scam bisa jadi kena regulasi. Ya iyalah, aduh. Ini kan jelas investasi bodong. Dalamnya skema Ponzi. Ya iya. Aduh, dan bukan hanya regulasi. Ya kalau sudah nggak ada member baru yang gabung, ya rontok sendiri gitu. Terus di sini Deblohanet. Wah, Deblohanet ya. Logika AI akan menuju ke sana semua di semua bidang. Program AI pasti dipakai, mau tidak mau pasti menuju ke sana di sisi program AI-nya. Ya iya kalau di sisi program AI-nya, tapi kan Ponzi-nya gimana tuh ya? Saya tidak menjelekkan teknologi AI gitu ya. Enggak menjelekkan. Memang zamannya sekarang modern, tapi perlu diingat komplotan penipu juga mengikuti zaman gitu. Terus di sini Risa Mangkana nih, I love CT4F yang banyak membantu dapur bisa ngebul terus. Wih, ngebul, wah hati-hati tuh kebakaran nanti. Ngebulnya kebangetan.
Gabung aja bang supaya tahu CT4F. Maaf ya, saya bukan pemain Ponzi. Pakai I love lagi ya. Sekarang dapurnya gadaikan ya. Udah sampai dapurnya gadaikan aja sekalian gitu. Biar tambah ngebul. Hati-hati aja kebakaran, ngebulnya jadi nggak terkontrol. Gimana tuh sekarang? Udah lancar WD-nya? Terus hayo di bawahnya ya. Nah ini kayaknya nyindir ke saya gitu ya. Hayo loh, abis ini diwajibkan subscribe 1000 loh. Diwajibkan subscribe. Setahu saya gitu ya, saya pemilik channel ini ya. Saya jarang loh, hampir sekarang kalau di awal-awal dulu iya gitu ya. Tapi jarang ngomong, cukup ada kayak gini nih, subscribe, nah kayak gitu. Tapi kesini gitu udah ya di hampir setiap video saya yang banyak gitu, saya nggak pernah bilang jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Enggak lah ya, enggak. Jadi teman-teman semua nih yang nonton video saya ini, kalau mau subscribe silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Yang penting informasi saya tersampaikan. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Itu tadi ulasan kedua saya, enggak ke CT4F-nya, yang dominannya ke reaction gitu. Yang jelas dari kabar terbaru ya, CT4F itu sudah mulai mencret, cenderung ke susah BAB, susah WD. Jadi ada yang macet tapi bukan di jalan tol, tapi di CT4F. Datang bisik-bisik, pergi maunya jangan berisik. Oh, tidak bisa ya. Tetap ada yang menemukan. Terima kasih, jangan lupa. Nah, kalau sekarang nih saya katakan nih, jangan lupa subscribe channel ini kalau bermanfaat. Kalau teman-teman rasa channel saya ini nggak bermanfaat, ya udah abaikan saja gitu ya. Perlu teman-teman ketahui, ini untuk orang awam, hampir semua video saya khususkan untuk orang awam. Harus hati-hati teman-teman terhadap penawaran investasi bodong, mau modusnya apapun itu ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di balik investasi bodong, di balik korban investasi bodong itu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmatnya serta menjadi pemeliharanya, yaitu siapa? Leader-leader Ponzi dan para pemain Ponzi gitu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.